ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pak, Bu, sehat? Alhamdulillah. Masih hidup semua, nggih? Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu disadari atau tidak, jenengan semuanya masih hidup, masih hidup. Jenengan tidak hanya hidup hari ini, pagi ini, tapi jenengan juga sehat, betul nggih? Di luar sana orang yang hidup banyak, tapi diuji dengan kesehatan juga banyak. Di rumah sakit itu loh, masya Allah, orang mau ambil aja sulit. Di rumah sakit. Nah, alhamdulillahnya kita hari ini hidup, ambaan pun masih gratis, masih longgar, masih bebas. Maka nggak ada pilihan lain selain alhamdulillah. Kadang-kadang nafas itu jamaah sekalian sesuatu yang setiap hari otomatis, tapi jarang kita sadari dan jarang kita syukuri karena sudah otomatis. Wes kayak otomatis itu. Padahal ini kalau kita sadari dan disyukuri sing namanya ambekan ini, itu hidup udah cukup. Betul itu. Betul. Bulan itu ada tetangga pengusaha besar, masya Allah, itu pas di samping rumah saya itu koleksi, namanya pengusaha ya, koleksi mobil itu ada kalau nggak 20 pengusaha, sampai mobil-mobil terbaru itu ada semua. Saya pikir kayak apa ini, masya Allah, betul. Nah terus saya diundang ke kantornya, kebetulan saya sering diminta untuk membantu orang yang mental health-nya itu terganggu, kesehatan mentalnya terganggu, sering cemas, sering khawatir, sering anxiety, sering baper, sering marah, sering. Nah, saya diundang untuk itu. Dibawa ke kantornya, masya Allah, kantornya luar biasa. Dan ternyata sebagian besar tubuhnya itu sudah chip yang ditanam itu loh, masya Allah. Dibuka ininya, ini dibuka, tubuhnya itu sudah berbagai macam barang yang ada di sana. Ini sudah nggak ori ya, mas. Ya Allah, kayaknya kayak itu. Ternyata mau ambekan saja itu harus beli obat dari Singapura. Ya Allah. Dan makannya Pak, ya Allah, makan harus semua ini. Nah, ternyata beliau yang dikaruniai harta yang segitu banyak, hidupnya nggak bebas seperti kita. Jenengan kok rawon hap, pecel aja, soto apalagi sembuhan, beliau nggak bisa. Nah, yang penting lagi itu mau nafas saja ya. Maka ayo dari nikmat yang setiap hari kita rasakan, terutama soal nafas, kita sadari, alhamdulillah ya Allah. Salah satu tanda kita hidup itu yang nafas. Coba kita sudah nggak bernafas 1 menit aja, sudah game over kita, sudah alamat kita. Maka ayo setiap hari sadari, mulai dari tidur itu sudah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Di mana-mana selalu saya ingatkan untuk ini yang paling fundamental, simple. Ayo kita sadari nafas, kita bersyukur tentang nafas ini. Karena dengan nafas ini kita bisa kemana-mana, dengan nafas ini kita bisa beraktivitas, dengan nafas ini kita bisa ke masjid, dengan nafas ini kita bisa berdoa dan melakukan hal kebaikan. Dan endingnya adalah insya Allah kita nanti akan berakhir dengan nafas ini dalam kondisi terbaik, husnul khatimah dalam pelukan cintanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada
bukan jadi lawannya rupiah, bukan jadi tuannya rupiah, bukan jadi diperbudak rupiah, tapi kita bersahabat dengan rupiah. Ini ketinggalannya produk semangat soalnya kabeh ini kita rodok doyan rupiah. Sepertinya pada doyan sama rupiah. Bapak-Bapak sekalian, nah, tolong saya dibantu untuk menjawab ini. Rupiah itu apa? Rupiah itu apa? Saya mau kasih hadiah. Rupiah itu apa? Ya. Boleh yang agak lengkap? Mata uang Indonesia. Dalam? Mata uang Indonesia. Mata uang yang bisa. Di sini setelah saya cari Pak, ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada yen, ada apa ini? Real, ada mata uang Korea won, ada apa lagi? Jangan pilih sing putih, ya. Sing abang. Ayo tengah harus ngaco nggih. Rupiah niku napa ndek-ndek mboten ngaco semuanya bersuara. Ini sing suara yang mana ini yang bisa didengar ini? Ayo ngaco. Rupiah niku napa? Ayo. Lho, oleh khusus mendadak khusus kemana kabeh. Lho ya. Ini sing yang ibu-ibu, Bu, rupiah niku napa, Bro? Kakek tok ya, mesti sing ngaco. Oh, sempatan sakit untuk hadiah jenengan. Yes. Ayo bapak-bapak wes kasih hadiah paling ini wes. Yang bener. Mata uang Indonesia. Yang jelas Pak apa? Mata uang negara Indonesia. Mata uang negara Indonesia. Ya wes, gak apa-apa wes. Bener. Yang penting ngaco, usaha kok. Salaman siapa? Sah. Halal. Iya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya rupiah itu yang sering kita dengar selama ini gitu. Ibu-ibu, wah aku gak bisa ya Allah caranya. Yang sering kita cari selama ini itu makhluk yang bernama rupiah. Jadi kan mesti paham rupiah itu apa. Betul, rupiah itu mata uangnya atau alat. Rupiah itu bukan tujuan kita, tapi alat. Kalau orang yang menjadikan rupiah itu tujuan, maaf, pasti hidupnya banyak stresnya. Pasti penelitiannya udah sangat banyak, apalagi jurnal penelitian. Saya punya jurnal penelitian dari 2 jurnal. Bagaimana psikologi tentang uang, bagaimana orang itu yang menjadikan rupiah itu menjadi tujuan, stresnya tinggi. Nah, yang lebih penting lagi adalah jamaah sekalian, realita kita tentang uang. Pertanyaannya sekarang, nanti buat menjadi foto-foto materi kalau mau nanti saya bagikan aja, oke? Close. Realita manusia dengan uang. Jenengan kalau kemana-mana nggak pegang uang, rasanya gimana? Lemes. Kalau tolong body lemes. Ya, pasti kemana-mana kalau nggak pegang uang, worry, khawatir. Wah nanti kalau mau beli air gimana, gitu ya. Terus kalau jenengan banyak uang, rasanya gimana? Nah, sekarang dibalik. Senang. Ayo. Tenang. Tenang. Bahagia, senang. Belum tentu. Coba tiba-tiba blek, Pak, jenengan dapat hadiah orang M. Blek. Nah, waduh, ketenangan itu jarang ditemukan. Ini fakta penelitian dilakukan di Inggris. Penelitiannya itu orang itu menang, nggak tahu lotre atau apa ya, tiba-tiba menangnya mendekati triliun. Diteliti di sebuah University of Kingdom Inggris. Betul. Ketika langsung blek dapat seperti itu, yang awalnya hidupnya biasa-biasa aja,
Tapi karena bingung, waduh dia makan dihabiskan di mana ini? Bingung Pak, sampai owah, otaknya itu owah. Langsung nggak sampai 6 bulan miskin lagi. Dan baru-baru ini kan kita lihat sopirnya Bank BRI, masih ingat pasti semuanya kalau ketahui ini ya, sopirnya Bank BRI yang selama ini mengantarkan uang, ngawal uang ATM itu kemarin tuh pas ngambil uang 10 miliar dalam beberapa waktu itu pengawalan dilalah, dia bekerja sudah 10 tahun mungkin, lah kok dilalah, what the meaning of dilalah? Ini pengawalnya tuh minta berhenti sebentar, itu mau pipis, mau belakang. Nah sopir ini yang sekian tahun bekerja, lama-lama lihat duit banyak, pikirannya tuh goncang Pak, 10 miliar. Dan ketika pengawalnya sudah lengah, dia melarikan diri ke Gunung Kidul. Bayangin, lihat duit setumpuk 10 miliar, saya setiap bulan, kalau saya setiap bulan 2M Pak, dulu pegangnya setiap bulan dulu. Waktu saya udah sombong gitu ya. Nah, kemudian selama pegang 10M itu dicarilah kemana-mana, viral berita ini, viral. Dia bingung. Dan pikiran pertama ketika pegang duit 10M, karena duitnya nyuri, itu beli rumah di Gunung Kidul villa. Setelah beli villa, tapi masih deg-degannya luar biasa. Beli perempuan, waduh, gak sampai 1 bulan ketangkap polisi. Luna ayahnya kan, seneng ambil luna ayahnya. Ketangkap polisi, ditanya diwawancara, piye rasanya bawa duit? Waduh, bingung. 10M terus deg-degan, pikiran enggak karuan. Nah, jadi kadang-kadang kalau tujuan kita itu uang, nyari duit aja, duit itu makin jauh. Terus gimana caranya? Nah, nanti kita baca caranya ya. Bagaimana kita itu kalau bisa itu didatengin uang atau uang itu kayak terasa untuk kita gitu. Kok nanti kok kapan dikenal lagi, jadi rezeki kok apa? Nah, itu ada ilmunya, ada penelitiannya ternyata ya. Hari ini kita akan sedikit share ilmunya dan pendekatannya tentu pendekatan Quran hadis, kemudian pendekatan sains penelitian dan kemudian pendekatan psikologi juga. Nah, hati-hati juga dengan uang ya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah bersabda, celakalah hamba dinar atau hamba uang, kalau konteksnya di rupiah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Hati-hati yang sering pegang-pegang uang, yang sering pegang-pegang harta, hati-hati. Celakalah hamba kain sutra. Kain sutra itu disebut di sini karena paling mahal ya. Jika diberi ia ridho, jika tidak diberi ia murka. Jika dapat dia itu senang, nek gak oleh Rasulullah sambat. Ada di sini orang yang gampang sambat. Wonten ya. Orangnya datang. Oh belum dapat. Ibu-ibu datang ke orangnya. Duduk sebelah mana Bu? Oh gitu. Pakai mau kenal apa Bu? Nah, orang-orang seperti ini sering sambat, sering baper, sering gelisah, sering cemas, sering khawatir. Rupiah nggak kerasan pada orang-orang seperti ini, nggak kerasan. Itu diteliti betul itu, nggak kerasan. Nah terus gimana? Sabar. Nah kita harus paham, uang itu adalah energi. Uang itu adalah energi. Yang pertama, kok disebut energi? Energi itu satu kekuatan yang membuat sesuatu itu bisa bergerak. Contoh. Kita punya tenaga, kita punya energi, kita bekerja. Artinya kita punya energi. Kemudian kita bekerja selama 30 hari, akhir bulan gajian. Jadi energi dari kita bekerja itu berubah bentuk menjadi apresiasi berupa uang atau gaji. Ya. Jadi jenengan meluangkan waktu untuk bekerja
bekerja, pikiran, tenaga untuk bekerja itu akan mendapatkan hasil, yaitu berupa uang. Artinya uang itu adalah penggerak atau energi. Ayatnya meskipun tidak secara spesifik menyebut tentang energi, tapi dilihat dari kata-katanya di sini ada alladzi ja'alallahu lakum qiyaman. Qiyaman itu penopang atau penggerak kehidupan. Jadi kita itu dalam hidup butuh yang namanya uang, butuh ya, butuh, bukan ingin. Nek ingin beda sama butuh. Nek ingin, pengen. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya tentang harta. Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari harta, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Artinya dari kata kiamat itu, uang itu penggerak atau energi yang besar menopang kehidupan kita. Nah, kemudian di ayat yang lain, ini ayat itu juga sangat famous ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, kalau kita pegang uang 100 misalnya, saya berikan ke bapak yang tadi ini, ke beliau, saya ikhlas, beliau juga ridho menerimanya, maka kalau Allah berkehendak, Allah bisa melipat gandakan, ini bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 700. Itulah energi. Energi itu dari 1 bisa berlipat-lipat, bisa eksponensial. Dan energi di dunia ini tidak pernah diciptakan lagi. Allah menciptakan energi cuma 1 kali dalam hidup. 1 kali, gak pernah ada lagi. Dia hanya berubah bentuk. Contoh, jenengan berangkat dari rumah subuh-subuh, yang ada hanya ya Allah ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku, ya Allah. Ke masjid ibadah hanya engkau tujuanku, ya Allah. Waridhoka matlubi, ya Allah yang saya tujukan hanya ridhomu, ya Allah. Misalnya seperti itu. Maka jenengan duduk ke sini, berzikir, sholat, berzikir, kemudian jenengan dapat ilmu. Itu energi. Energinya berubah jadi ilmu. Oke? Kita hidup semua, masih hidup semua tadi. Kok mau menang ya? Saya khawatir ngomong sendiri. Nah, kemudian di yang lain, Bapak Ibu, di ayat yang lain yang referensi tentang uang itu adalah energi di sini. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada kaum miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Hati-hati, uang itu energi. Kalau dia tidak digunakan dengan baik, maka dia akan bisa mencelakakan yang punya, yang pegang uang. Nah, nanti kita lihat ya. Yes, soalnya banyak ini. Nah, bagaimana terus caranya bersahabat dengan uang? Nah, ini mulai pokok pembahasan kita, ya. Bagaimana cara bersahabat dengan uang? Nih, yang pertama, ini kebetulan kami mengajar di Bank Indonesia sehingga cukup tahu sejarahnya uang, dan ini luar biasa sama sekalian. Nah, yang pertama, cara kita mencintai rupiah atau bersahabat dengan rupiah, yang pertama harus cinta rupiah. Cinta rupiah. Yang kedua harus bangga rupiah. Yang ketiga paham rupiah. Ini penting. Ini sederhana tapi sangat penting, jemaah sekalian. Yang akan membuat mindset kita itu mungkin bisa berubah, dan kita akan berbeda cara memperlakukan uang. Kalau cara memperlakukan uang itu sudah berubah, maka insya Allah uang itu akan kerasa mengikuti kita. Akan senang mengikuti kita, akan senang mendekati kita, akan senang ikut kita. Ya. Yang pertama, cinta rupiah. Bagaimana caranya cinta rupiah? Nah, cinta rupiah itu merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk menyayangi rupiah dengan mengenal rupiah dan merawat rupiah dengan baik. Jadi ada sayang, ada akan
kenal ada rawat. Nah, kita mesti sayang pada rupiah, mengenal rupiah itu kenali apa namanya dengan 3D, diraba, diterawang, diapakan itu? Bukan dipegang-pegang, ya. Diraba, diterawang, dilihat, diraba, diterawang. Itu cara mengenali, salah satu cara mengenali rupiah, dan dirawat dengan baik. Kemudian bangga rupiah itu simbol kedaulatan bangsa. Ini harus kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana? Jenengan mungkin masih ingat ada 2 pulau yang hilang dari Indonesia, dicaplok oleh Malaysia. Nah, ini karena apa? Ternyata salah satu faktor yang melatar belakangi 2 pulau itu lepas adalah di sana tidak ada satupun rupiah yang dipakai sebagai mata uang. Semuanya pakai ringgit, padahal itu Indonesia, Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan. Karena di situ tidak ada rupiah yang dipakai untuk bertransaksi, maka PBB menyatakan, oh kehidupannya setiap hari pakai mata uang Malaysia. Ya sudah, ini masuk Malaysia. Salah satu faktornya, Masya Allah, enak, hanya karena rupiah. Jadi rupiah ini yang jenengan lempit itu simbol kedaulatan bangsa. Se-Indonesia mulai Aceh sampai Merauke pakai rupiah, maka kita harus aware, kita harus bangga di situ pada rupiah ini. Jangan sampai nggak bangga, lepas lagi nanti tropodo ini, bagaimana tropodo ini. Dan yang ketiga adalah paham rupiah. Paham rupiah itu membelanjakan rupiah dengan baik. Jangan dibelanjakan ke yang kurang perlu. Pastikan belanjakan untuk kebutuhan kita. Pakai rumus 40, 30, 20, 10. Itu rumus yang dipahami dan disepakati oleh para ahli. 40, 30, 2010. 40 itu apa? Berapapun rupiah yang kita dapat, berapapun, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta sebulan, 100 juta sebulan, pakai prinsip 40, 30, 10, total 100. 40% itu untuk hidup, untuk biaya hidup 40%. 30% itu untuk kalau punya misalnya tanggungan itu cicilan, biaya pendidikan anak dan sebagainya. 20% itu untuk saving atau investasi, atau kalau tabungan tidak bergerak ya, atau saving dalam bentuk emas misalnya atau dinar, terserah. 20% itu kalau nggak dipaksa nggak bisa itu. Gajian setiap bulan 25 juta, ya akan habis terus kalau tidak benar-benar dialokasikan. Karena tipe kita itu tangan-tangan yang entengan mengeluarkan uang ya, entengan ke rokok, entengan ke warung. Dan yang 10% adalah alokasikan untuk Allah, untuk berbagi. Jangan 2,5%. Kalau 2,5% itu mah biasa, itu sudah batasan paling minimal. Maaf, batasan orang pelit kata teman saya. Karena emang kita semuanya wajib 2,5% itu. Tapi makanya maaf, saya cerita, saya punya teman itu pekerjaannya satu, jadi manajer gereja di Indonesia. Saya punya gereja lebih dari 25 gereja. Loh, gimana caranya? Gereja ini adalah bisnisku. Bisnis utamaku adalah gereja. Jadi saya, istri saya, orang tua saya, ayah, ibu, mertua saya, adik-adik saya, keponakan saya, semuanya saya jadikan karyawan gereja. Gimana caranya? Tunjukkanlah saya hitung-hitungannya. Ya Allah, cepat sekali dia bangun gereja. Karena apa? Konsep persepuluhan, konsep per-20-an, per-30-an. Dan hebatnya dia itu setiap jamaah dia punya database yang sangat valid. Dia mulai rumahnya, usahanya apa, penghasilan sebulan berapa, itu punya data yang sangat valid.
kemudian diajak diskusi, didatangin di rumahnya. Bapak ini, ibu ini sudah layak di level per 20-an atau per 30-an. Masya Allah. Nah kalau para saudara kita Cina atau para pengusaha sebulan 100 juta pendapatan bersihnya, per 20-annya udah berapa? Jadi setahun dia bisa bangun gereja lebih dari 5, dan itu milik sendiri. Yang saya sebagai seorang direktur dari gereja satu, saya digaji 24 juta, saya punya 25 gereja. 25 juta hari banyak gereja. Dan semua keluarga saya jadi pegawai gereja. Dan mereka jor-joran. Ini loh yang harus kita contoh ya. Jangan bahas 10%, 10%. Nah, itu namanya belanja bijak. Nah, ini lagi yang harus kita pahami jamaah sekalian. Bagaimana kita memperlakukan rupiah? Nah, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya nanti rupiah salah kajian dari sini, saya doain, kita doa bareng-bareng, insya Allah kita itu terus didatangi rezeki. Amin. Rupiah atau uang itu perasaan ikut kita. Amin. Kok pengen nempel terus gitu ya? Nah, ini dia salah satu rahasianya. Salah satu, kita mesti belajar dengan orang Jepang. Saya lama di perusahaan udah 15 tahun, perusahaan pindah-pindah. Kemudian mulai level paling bawah sampai terakhir di level manajer. Di perusahaan kami banyak sekali orang asing. Dan ketika orang Jepang, ketika makan dimanapun, baik itu di Indonesia atau di negaranya asli sana, setiap kali makan waktunya bayar. Ini yang harus kita pahami dan kita ngaku. Kita mesti belajar. Waktunya bayar itu dia nggak pernah bayar langsung pakai uang cash. Nggak pernah. Di sini ada orang Jepang? Oh nggak ada. Yang pernah ke Jepang? Kalau belum pernah, saya doain bisa jalan-jalan di Jepang. Lihat masjid di sana. Loh, siapa banyak masjid? Ustaz Fatih Karim udah bangun masjid banyak di sana. Tiap kota sekarang berusaha untuk bangun masjid, dan dakwah di sana udah bagus. Karena apa? Di Jepang itu Pak ada jadwal khusus. Pengumuman hari ini hari Rabu, waktunya bunuh diri. Jadi orang bunuh diri pada jadwalnya di sana. Siapa yang mau bunuh diri di sini hari Rabu jam sekian, ada jadwalnya. Keren kan? Keren, bunuh diri ada jadwalnya. Nah, salah satu orang yang mau bunuh diri, ini ceritanya, salah satu orang yang mau bunuh diri itu pas ketemu teman muslim yang jadi marbot masjid dan kuliah di Jepang. Jadi enak banget ya di sana itu, jadi marbot masjid, jadi imam masjid, dibiayai sekolahnya, dapat gaji juga di sana, ya sampai S2 di sana, sampai S3 di sana. Nah, mau kemana, Mas Bro? Hari ini hari Rabu, waktunya bunuh diri. Aku mau bunuh diri, kita gak kuat. Kenapa? Kenapa mau bunuh diri? Aku gak bisa tidur, stres setiap malam. Gak bisa. Aduh, gak kuat aku. Aku mau bunuh diri. Di Jepang biasa bunuh diri. Terus kata teman saya itu, ini kan masih siang, masih belum jam 12. Jadwal mau bunuh diri sore, ya kan? Sekarang daripada waktu nganggur, ikut saya. Ikutlah waktu itu pas acara kajian peribadatan di masjid, dia ikut sambil duduk. Kemudian ada yang ceramah. Ketika dia duduk dan mendengarkan ceramah, dia ngantuk, padahal dia nggak pernah bisa tidur. Kemudian ketika kajian selesai, dia dibangunkan. Kemudian ketika ditanya, katanya sampai nggak bisa tidur. Lah kok di sini tidur? Dia itu menjawab, saya tuh heran, masuk masjid itu kok rasanya beda. Kenapa saya ngantuk di sini ya? Inilah hebatnya Islam, kata teman saya. Inilah hebatnya Islam. Dasarnya Islam itu gitu. Langsung Pak, gak jadi bunuh diri masuk Islam. Masuk Islam karena tidur. Hebat. Dan inilah dakwahnya Islam yang luar biasa. Makanya saya pernah bawa jamaah umroh. Jamaah ini katanya gak pernah bisa tidur. Sekian tahun gak bisa tidur. Artinya tidur jam 11 malam, setiap jam 1 pasti bangun. Tidur jam 12, jam 1 pasti bangun. Setengah 1 tidur, jam 1 pasti bangun. Gak bisa tidur lagi.
tersiksa dengan pikirannya. Kemudian umroh saya tanya, tujuan jenengan apa? Terapi apa? Nggak bisa tidur kan? Saya bawa ke Al-Haram, saya sedikit terapi sebentar, saya hipnosis sebentar. Wah, setelah minum air zam-zam, nggak sampai 1 jam, saya baca Quran. Lihat aja hurufnya Quran, karena huruf Quran itu sama dengan mirip dengan saraf-saraf di mata kita. Makanya jenengan kalau baca Quran nggak lama, biasanya apa? Ngantuk. Kakek setan ini. Mirip dengan saraf-saraf di mata kita. Tapi kalau sudah terlatih, justru energi Quran itu akan masuk ke mata kita. Betul. Nah, akhirnya secepat ini nggak bisa bunuh diri kan. Makanya kalau ada tetangga saudara yang sulit tidur kapan, Jumatan ajak ke masjid. Mudah. Dengar khotbah. Betul, itu terapi paling sederhana, paling mudah. Jumatan ajak ke masjid. Dan pakai laptop. Jepang itu kalau waktunya bayar selalu minta nampan. Nampan itu nampan. Nah, dan uangnya nggak pernah dikasihkan tapi taruh dalam nampan. Nih, kadang-kadang ditinggal gitu aja untuk kasih bonus ke apa namanya ya petugasnya. Kemudian loh, saya perhatikan sudah setelah sekian tahun, kenapa Anda setiap kali bayar pakai nampan? Kemudian dia itu mengatakan seperti ini, mengeluarkan uangnya. Bentar, di sini iya nanti mana ya iya. Nah, wis asal aja deh. Nah, misalnya ini misalnya. Dia melihat seperti ini, menjawab seperti ini. Anda tahu nggak di dalam uang saya, di uang yang saya gunakan setiap hari, mulai nilai paling kecil sampai paling besar, di situ ada foto, di situ ada gambar, dan gambar itu adalah yang saya bayarkan. Gambar itu gambarnya Perdana Menteri, orang yang sangat dihormati di Jepang, mulai paling rakyat paling bawah sampai pejabat sangat hormat kepada Perdana Menteri. Maka dimanapun saya berada, saya sangat menghormati dia meskipun hanya foto. Jadi hanya menghormati Perdana Menteri, Pak Bu, ini cara memberikan uang itu pakai nampan, sopan sekali. Dan uangnya nggak kayak gitu tepuk-tepuk, apalagi yang lecet. Ada. Oh, terus bilang gini, Anda kalau di gambar, kalau yang ada di uangmu itu gambar orang tuamu, gambar ibumu, gambar bapakmu, kamu senang nggak? Ya senang, pasti senang. Dan kalau uang itu ditekuk-tekuk, lecet, apalagi dibuat lempar-lempar, apalagi kena injak, sehingga uangnya itu udah nggak kelihatan, wajah ibumu atau bapakmu itu sudah rusak, bagaimana perasaanmu? Dari situ Pak, belajar Pak. Ya Allah, betul. Atau kalau gambar itu ada dirimu sendiri, kamu senang untukmu pindah-pindah, energimu mengalir kemana-mana. Tapi ketika melihat fotomu sendiri tidak digunakan secara layak, diremas-remas, lecet nggak karuan, gimana rasanya? Waduh, betul. Nah, semenjak saat itu dan ketika setelah belajar energi, saya udah nggak pernah pakai dompet yang lipatan lagi, tapi pakai dompet yang panjang ya. Sehingga duitnya kenceng-kenceng terus. Meskipun dapat duit lecet, saya masukkan dompet supaya kenceng. Kebiasaan kita itu di sini Indonesia yang sebelah kanan ini. Lalu wajah-wajah, terus. Makanya duit gak pati kerasa, oleh 1 juta belum, kayak hampir ya, belum ngomongnya. Setiap bulan dapat pensiunan misalnya 10 juta, kok gak pati kerasa ya, bos, untuk obat, untuk biaya perawatan, dokter dan sebagainya, gak pati kerasa. Ya. Nah, kita akan belajar. Nah, kebanyakan kita itu ini. Nah, duit sampai lecek-lecek. Ya. Dan ingat, uang itu adalah energi. Dia bisa berubah bentuk. Kalau kita tidak bisa memperlakukan uang dengan baik, maka dia juga akan gak kerasan juga. Gak kerasan juga. Nah, apalagi seperti lecek-lecek seperti ini. Saya di dompet ini ada beberapa uang ratusan rusak semuanya. Ya
ngasih gitu ya, orang ngasih atau orang tukar ini sudah nggak laku kok, tak saya ini sih sampai ada berapa ini uang-uang rusak-rusak, belum sempat tukar ke BI. Nah, jadi jangan sampai mulai hari ini ya, setelah tahu film ini, ayo kita pulangkan uang dengan baik. Jangan sampai lecek, karena apa? Uang itu energi, dia bisa dengan cepat sekali keluar atau pindah kalau kita tidak memulangkan dengan baik. Kita nggak bisa bersama dengan baik. Betul ya? Mas, meskipun uang cuma 1.000, sudah. Semilian itu kurang kalau nggak bisa 1.000. Nah, maka yuk kita rawat rupiah kita. Kemudian tips merawat rupiah itu jangan dilipat-lipat ya, uang jangan dilipat seperti ini. Nah, jangan dilipat. Kemudian jangan dicoret-coret, apalagi wajahnya, di wajah gambar di sini, ya. Kemudian jangan diremas-remas, jangan di staples, uang jangan di staples ya. Jangan di staples, rusak, dia juga akan sakit. Kemudian jangan dibasahi, kecuali jenengan naruh uang di celana, kemudian ketika dicuci istri, nah, itu rezekinya istri ya. Ada keyakinan uang itu kalau nggak di staples maka akan diambil tuyul. Itu ada keyakinan seperti itu di Bawean. Jadi pas kita sosialisasi itu di sana itu keyakinannya uang itu kalau nggak di staples diambil tuyul seperti itu. Jadi setiap ke bank itu semua uangnya rusak karena staplesan. Yang pasti dimarahin oleh petugas bank gitu ya. Eman-eman. Jadi cara merawat uang ya, yuk nanti di rumah jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret. Pokoknya kelola uang dengan baik, maka insya Allah uang akan senang ikut kita. Cinta rupiah itu sama dengan mencintai Indonesia, bangga rupiah itu sama dengan menjaga kedaulatan, paham rupiah itu mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Cinta, bangga, paham rupiah untuk Indonesia dimulai dari kita. Ya, maka insya Allah rupiah akan senang ikut kita. Yang kedua, yang pertama cinta rupiah, yang kedua perlakukan uang dengan baik. Perilaku terhadap uang jauh lebih penting daripada pengetahuanmu mengelola uang. Gimana cara memperlakukan uang dengan baik? Uang itu tabiatnya seperti air, maka harus dialirkan. Jadi kan punya uang simpan terus di bank, maka akan membusuk. Dalam tanda petik membusuk, artinya akan kena inflasi, lama-lama habis. Kalau nggak dialirkan. Aliran yang sebelah kiri ini genang terus. Kalau air genang di toilet, kalau itu air genang dalam waktu yang lama pasti akan banyak penyakitnya, pasti nggak sehat. Maka harus dialirkan atau dibuang. Ya, uang juga sama harus dialirkan. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk misalnya disedekahi, membantu orang atau dibuat belanja yang baik. Dan jangan lupa ketika belanja jangan ngasih-ngasih. Nih ya, Mas. Nah, kata uang, oke, aku hanya energi yang dipakai pertukaran nggak apa-apa. Tapi kata uang, kalau misalnya aku dipakai dengan yang baik, uang habis ini kamu akan pindah tuan. Kamu akan pindah tuan ya, yang baik-baik dengan tuanmu. Namanya energi, ya akan ada respon dari uang. Meskipun kalau dia bisa menjawab baik, ya kita akan takut sendiri gitu ya. Tapi rasa yang muncul. Nah, dan uang ini yang namanya energi itu bisa pindah kemana-mana. Uang ini kalau diperlakukan dengan baik, dia ketika ketemu yang lain akan mengatakan aku punya tuan yang sangat baik, memperlakukanmu dengan baik. Maka kadang-kadang dia akan mengajak teman-temannya untuk ikut dia. Rezeki ya, bahasa kita rezeki kok gampang terus dia ngikut terus karena dari hal yang kecil kita memperlakukan dia dengan baik. Bukan toyo ya, bukan ya, bukan toyo, bukan. Nah, ini kalau uang itu diperlakukan dengan baik, maka Qurannya juga sudah jelas. Di Quran surah Al-Baqarah 261 yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Satu dialirkan dengan baik untuk sedekah, bisa jadi 7, bisa jadi 10, bisa jadi 700. Gitu. Nah, kemudian wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan baik-baik
makan bukan haknya, dia juga akan sedih. Secara psikologi, aku kok digunakan dengan yang tidak baik, enggak mau. Dia akan sering, dia akan cepat enggak keluar. Termasuk uang korupsi kan cepat habis. Itu karena apa? Dia digunakan dengan yang tidak baik. Ya. Nah, jika memperlakukan uang dengan baik, dia akan datang lagi. Dia akan memvibrasikan ke yang lain. Tapi ingat, jika memperlakukan dengan negatif, maka dia akan menguras yang ada untuk keluar. Kalau negatif, contoh maaf, dipakai misalnya judi, maaf dipakai zina, maaf dipakai punya simpenan lain ya, will misalnya, atau pil misalnya, maaf, dia akan cepat sekali keluar, cepat sekali habis. Dan ini bisa nyata yang saya temukan di perusahaan BUMN. Saya sampai dimintai tolong, Mas, karyawan ribuan, semua berapa persen itu? Ratusan orang sudah kena pinjol dan jodol. Karena apa? Memperlakukan tidak dengan semestinya. Hati-hati. Pinjol, jodol itu akan menguras kita. Kalau kita menjadikan uang itu hanya disimpan saja, kemudian digunakan ke hal yang tidak baik, dia akan dikuras keluar. Ayo keluar. Ngapain ikut uang yang nggak baik seperti ini? Ayo keluar. Habis. Nah, jadi uang sebagai energi itu jamaah sekalian dalam perspektif spiritual seperti ini. Ya, energi kita, waktu, tenaga, pikiran, kemudian kita kerja atau usaha atau jualan dan sebagainya, kita dapat uang. Kemudian uang itu harus dialirkan. Kalau dialirkannya dengan baik, maka akan berkah. Kemudian kalau dialirkan dengan yang tidak baik, maka sudah gelap, yang ada gelap. Maka ya. Nah, yang terakhir berkomunikasi dengan uang. Bapak-bapak sepertinya sudah nggak fokus karena dengan suara piring ya. Ini yang penting. Ini dulu saya sebelum pandemi, Pak. Berkomunikasi dengan uang. Ini terakhir tapi penting ya. Hampir setiap bulan dulu kami harus ambil uang minimal 2M setiap bulan. Minimal 2M hanya untuk bayar gaji. Sebelum pandemi usaha, ya. Nah, waktu saya sudah mulai belajar ilmu ini, sebelum THR, tunjangan hari raya seperti itu, saya ngambil uang itu ikut ke BCA waktu itu karena THR kita ngambilnya 7 miliar Pak, 7M untuk gaji sebelum pandemi. Kemudian 7M itu saya dimasukkan karung-karung seperti itu, cash, kawal polisi, saya pikul sendiri. Dan katanya yang awal polisi sama tentara, Bapak nggak boleh begitu, Bapak ini jahat, nggak boleh Pak, jangan. Enggak, saya mau merasakan energi uang saya dari saya. Nah, saya pikul seperti ini, ya Allah, ternyata uang, ya namanya 7M, nggak mungkin satu karung, nggak cukup. Ya, ada tiga karungnya tentangnya itu. Kayak, ya Allah, ternyata segini ya, 2M, 2,5M. Saya pikul sendiri semuanya, satu-satu sampai masuk mobil. Saya hanya ingin belajar praktek energi. Oh, ternyata kayak gini, ya Allah, biasa aja. Ya Allah, artinya apa? Ketika saya merasakan energi itu seolah-olah sudah masuk, ya Allah, sampai jenengan, ya Allah, sampai Allah akan takdirkan saya benar-benar bisa, benar-benar mampu lebih sekian kali lipat dari ini. Energi miliar sudah masuk, dan itu saya program terus. Dan akhirnya, alhamdulillah, hampir setiap hari kayak gini, setiap akhir bulan kayak gini, gaji saya bayarin pekerja itu. Buaya ini saya foto, sengaja saya foto Pak. Supaya apa? Ketika misalnya saya itu bermotivasi, saya lihat tadi, ketika saya lihat uang, saya lihat wajah-wajah pekerja, saya lihat wajah-wajah mereka yang dengan itu
energi ini ditunggu oleh anak istrinya dan untuk kehidupan mereka. Alhamdulillah. Ketika pandemi, alhamdulillah tutup semuanya. Ya. Alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah tutup. Bahkan kemarin hari apa? Hari Senin, anak buah saya meskipun tutup Pak, meskipun usahanya tutup, ya harus balik lagi, usaha lagi, ya, usaha lagi yang lain. Anak buah saya Pak, tolong Pak, sekarang butuh 120 juta. Kenapa Mas? Ini Pak dari kementerian ini. Mas, tolong divalidasi sudah semuanya Pak di Hotel Samator Surabaya, semua sudah di booking. Ini dibutuhin semua, desain ruangan dan sebagainya. Tolong ya Pak, cepat Pak ini. Mas, validasi lagi. Sudah Pak, betul itu Pak, karena pihak hotel yang konfirmasi juga Pak. Oke, bayar 120 juta. Alhamdulillah, waktu itu Senin, hari Rabu dapat kabar kita ditipu. Alhamdulillah, itu loh Pak, memanage perasaan ketika uang itu berarti itu penting. Oh, kalau misalnya yang terjadi itu uang sudah nggak ada, sudah berarti kita marah-marah ke anak buah ya stres, uang nggak balik. Lapor polisi nggak balik, tambah TAK. Soalnya uang dia pengalaman. Gitu Pak, anak buah saya sok terasa langsung saya sini. Saya ajak ngopi. Apa perasaanmu sekarang? Padahal manapun dan uang lagi nggak ada. Uang lagi nggak ada, lagi muter, ini lagi nggak ada. Gimana Pak? Nangis dia, nangis. Sudah. Kalau kamu merasa sedih, kamu merasa menyesal itu wajar. Tapi kalau kamu sedih terus, uang nggak balik, rezeki nggak datang. Bisa nggak kamu mikir seperti ini? Berapa yang kamu keluarkan? 120 juta Pak. Bisa nggak kamu mikir seperti ini? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, uang 120 juta itu kau ambil karena keserakahanku. Alhamdulillah ya Allah, saya bertobat padamu ya Allah. Saya benar-benar tobat ya Allah. Saya akan memperbaiki diri dan jadikan uang 120 juta ini jadi 1,2 M di akhir tahun. Bisa nggak mikir seperti itu? Betul Pak. Anak bisa stres, kemudian tarik nafas, terapi pelan-pelan seperti itu. Stresnya perlahan ini, khawatirnya, rasa bersalahnya, cemasnya mulai hilang. Alhamdulillah betul. Dan dia sekarang fokus bagaimana setiap hari dilangitkan ya Allah 120 juta ya Allah. Saya yakin engkau bisa mengganti menjadi 1,2 M. Gak ada yang sulit bagi Allah. Kalau frekuensi kita itu selaras, energi kita itu betul. Alhamdulillah anak buah saya baru kemarin ini selesai dapat program dari BRIN. BRIN itu Badan Riset Negara. Makanya yang jaringan kalau ada sesuatu yang hilang, ojo ngamuk sih. Pelajaran apa yang bisa diambil ya? Alhamdulillah ya Allah, mungkin itu saya salah mengelolanya, mungkin ada orang-orang yang nggak benar ya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kau bersihkan diriku dari dosa ya Allah. Saya mohon padamu ya Allah, itu uang untuk kebermanfaatan banyak orang, ganti dengan 2 kali lipat. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau frekuensi kita, hati kita itu betul selaras. Nah, cara berkomunikasi dengan uang ini, hargai uang itu sekecil apapun. Jangan karena uang itu hanya 2.000, jangan kecap-kecap. Ingat, hargai supaya apa? Kita bisa bersahabat dengan kita, bestie sama uang. Ingat, uang jangan dijadikan tujuan, tapi ini amanah. Kita bodoh apapun ada. Jadikan uang sekecil apapun, hargai uang sekecil apapun. Ya, takutlah dari mereka takutlah dari neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Artinya, meskipun orang sedekah kurma satu saja, hargai. Karena kebaikan satu kurma bisa, kalau Allah berkehendak, bisa eksponensial lipat-lipat. 1.000 atau 2.000 kalau kita hargai benar-benar, maka itu kalau Allah berkehendak bisa berlipat-lipat. Energi uang itu harus selaras dengan kita. Yang kedua, syukuri setiap rupiah.
Jangan bilang kok cuma segini ya Allah, gaji cuma 5 juta, ya Allah gaji nyicil sepeda motor, gaji nyicil ini kurang. Aduh sumpah. Kalau seperti itu 5 juta langsung habis itu. Oh nggak nunggu waktu, nggak nunggu hari. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah ini rezeki dari Allah. Ya Allah masih kurang untuk bayar biaya rumah sakit. Ya Allah kau mau memudahkan. Pokoknya jangan ini, jangan tegar. Hati itu hanya Allah. Apa ya, gerbang kelimpahan itu kok dibuka gitu. Tapi kalau 5 juta atau 10 juta, aduh ya apa ya, angsuran sama ini, sekolah anak sama ini, bayar cicilan sama ini, saya aduh gak cukup, muter otak mana, nyilih sampai nyilih sampai. Kalau pikiran pertama nyilih, aduh, alamat sulit nanti datangnya. Nah, kemudian doakan setiap aliran uang. Nah, ini penting. Sebelum belanja atau sedekah, ya Allah, jadikan ini energi kebaikan yang kembali berlipat. 100.000 jenengan masukkan apa namanya? Kotak amal. Lo kotak amalnya cukup ini nah, itu dia yang harus pokoknya yang besar ya, supaya rupiah di dalamnya itu masuk karena dia masih kenceng, dia mempengaruhi dia energi, mempengaruhi yang lain datang juga. Ya Allah jadikan ini energi kebaikan yang kembali berlipat-lipat. 100.000 bisa jadi 700, bisa jadi 1.000, bisa jadi tak terhingga. Doain, oke? Nah, kemudian rawat fisik uang, jangan diremas, jangan diinjak. BI menekankan cinta rupiah. Kemudian jangan lupa self talk tentang uang. Ganti kata-kata uang itu susah dicari, nggak boleh. Lo hari ini mau Grab cuma dapat 20.000, tambah sulit tambah sepi. Aduh ya Allah ini ya, bingung aku. Nggak boleh. Semakin mikir seperti itu nggak jadi datang dia. Tapi kalau 20.000 pertama, alhamdulillah ya Allah dapat. Karena ketika jenengan sepi, yang lain itu ramai. Ketika jenengan merasa kok nggak ada rezeki, yang lain belum melimpah. Artinya apa? Ada rahasia di tempat lain. Kenapa kok melimpah? Oh ternyata rasa, hati, frekuensi yang di-setting. Kemudian sedekah dengan bahasa cinta. Rasulullah mengatakan harta tidak akan berkurang karena sedekah, itu karena cinta. Oke. Kemudian jangan lupa supaya kita menjadi bestinya rupiah, kita mesti bertawakal pada Allah. Barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya untuk uang kapanpun ada. Pak, saya nggak pernah membawa uang cash, tapi selalu membawa rekening. Kris, gimana cara berkomunikasinya? Sama. Ketika mau kris, klik. Di depan ada kris, klik. Ya Allah, jadikanlah ini energi yang kembali berlipat untuk jangan langsung belum, apalagi kalau sepegang beli 100.000 belum. Maka jangan lupa doain, ya. Nah, bagaimana caranya supaya benar-benar kita didatangi terus sama dia? Ini syukur itu gerbang kelimpahan tertinggi untuk kita menarik keajaiban. Syukur. Apapun disyukuri, ya Allah, nafas disyukuri ini. Nanti yang di rumahnya ada tumpukan uang misalnya hanya 10.000, disyukuri ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau titipkan uang ini kepada, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan Engkau cukupkan untuk kebutuhan. Syukuri semuanya, sekecil apapun, terima kasih. Dan yang kedua adalah merasa cukup. Ya Allah, terima kasih nafas ini rasanya cukup dengan nafas ini. Ya Allah, Engkau bimbing hamba untuk beraktivitas di muka bumi ini. Nah, enak rasanya. Dan kalau masih sulit lagi, nah ini, kalau masih sulit terus, nah ini terapinya ini, pakai 5T. Nah, pakai 5T. Oh, 4T. Oh iya 5T. Yang pertama. Kalau jenengan merasa rezeki kok seret terus, terima dulu. Jangan denial. Ya Allah, kok rezekiku seret, sedekah sudah, membantu orang sudah,
tobat sudah semuanya Pak seret. Terima dulu, jangan denial. Denialnya itu loh, ngeluhnya itu yang jadikan ini susah. Mau datang lagi. Yang kedua, sholat tobat. Sholat tobat. Guru saya itu setiap hari dulu WA saya, Mas sudah sholat tobat. Guru saya itu setiap hari sholat tobat karena beliau merasa mulai pagi sampai malam merasa ada dosa, dosa mata, dosa ngomong, dosa telinga, dosa belanja dan sebagainya. Dia setiap hari sholat tobat. Makanya rezekinya itu kayak disok, kayak air mengalir. Jadi kan, nah, kalau yang belum pernah sholat tobat. Kalau saat ini kok berat hidupnya, sholat tobat. Kemudian yang ketiga adalah ya self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Saya adalah orang yang, ya Allah, terima kasih. Saya adalah orang yang melimpah. Kelimpahan itu datang pada diri saya sendiri. Rezeki datang pada diri saya dari segala arah dengan mudah dan menyenangkan. Itu self-talk, ngomong pada diri sendiri. Hari ini ya Allah, terima kasih atas semua nikmat-Mu, terima kasih atas semua karunia-Mu, anugerah-Mu. Hari ini terima kasih atas sehat ini ya Allah, terima kasih hari ini rezeki datang kepada diriku dari segala penjuru dengan mudah dan sangat menyenangkan. Terima kasih ya Allah. Kemudian jangan lupa setelah dapat tebarkan terima kasih, doain orang, salamin orang. Kemudian hasilnya nggak usah ikut mikir hasilnya, terserah Allah. Nah, kalau dua hal tadi dan 5T yang berat tadi ini dilakukan, maka insya Allah kita akan bisa bersahabat dengan rupiah. Minimal setiap hari rupiah itu jangan ditepuk-tepuk, sayang, karena dia energi dan ada gambar di dalamnya. Tapi rupiah harus kita hargai, harus kita jaga, harus kita rawat, dan boleh ngomong dengan rupiah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Cemplungin plun, wahai uang, kamu akan pindah Tuhan ya, kamu baik-baik di sana ya. Dia akan ngomong ke temannya, aku punya Tuhan yang sangat baik sekali memperlakukan aku. Ayo kita datang ke sana. Nah, maka Allah memudahkan rezeki kita. Kok gampang terus? Karena apa? Kita yang paling esensial memperlakukan ini dengan baik. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mempunyai uang untuk belanja itu wajar, tapi mempunyai uang dan menahan untuk tidak belanja itulah orang yang dewasa. Banyak duitnya tidak hanya kalau yang di rumahnya itu belum dewasa, ya. Jadi kan punya uang tapi menahan untuk tidak belanja dan memperlakukan dengan baik itu adalah orang yang dewasa. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur suwun. Kalau mungkin jika ada yang ditanyakan monggo, jika tidak ada matur suwun. Maka alhamdulillah tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta